Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang pelanggaran kode etik tenaga kesehatan yang dimana bidan berjoget di depan pasien yang sedang melahirkan. Kode etik kesehatan adalah seperangkat pedoman yang dirancang atau dibuat dengan tujuan membimbing perilaku profesional dan etis para praktisi kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini mencakup beberapa aspek, diantaranya hubungan tenaga kesehatan dengan pasien, kolaborasi antara tenaga medis, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta kewajiban profesional lainnya. Tujuan yang lain dari kode etik yaitu untuk memastikan tenaga kesehatan memberikan sebuah pelayanan yang terbaik ataupun berkualitas, aman, dan beretika kepada pasien maupun masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia saat menjalankan praktik kesehatan dalam kode etik kesehatan yang merupakan isu menjadi serius dan menjadi kompleks. Kode etik kesehatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral serta profesional dengan tujuan untuk melindungi hak pasien dan mengusahakan serta memastikan pelayanan yang bermartabat. Namun, terkadang beberapa kondisi di mana tenaga kesehatan melakukan pelanggaran HAM pada saat praktik. Tindakan pelanggaran HAM dalam kode etik ini dapat merugikan pasien ataupun melanggar prinsip-prinsip etis yang seharusnya dijunjung tinggi oleh tenaga kesehatan. Prinsip-prinsip umum kode etik kesehatan yang seringkali disertakan di dalamnya yaitu beberapa prinsip tersebut meliputi pelayanan yang berkeadilan, kerahasiaan, penghormatan terhadap otonomi pasien, integritas profesional, kolaborasi tim, pendidikan dan penelitian yang etis, komitmen terhadap kualitas, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Kode etik profesi menekankan kepada kewajiban dokter, perawat, bidan, dan apoteker untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Ketika tenaga kesehatan membuat konten dengan pasien, maka harus ada kesepakatan atau persetujuan di mana dalam hal konten medis atau yang berhubungan dengan kesehatan harus mematuhi prinsip etika medis, termasuk prinsip kepercayaan, keadilan, dan rasa hormat pasien. Seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dalam hal ini mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi atau finansial merupakan bagian penting dalam praktik kedokteran dan etika profesi. Bentuk privasi pasien itu mulai dari informasi medis hingga tubuh mereka yang telah dijamin dalam. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas kerahasiaan dan hak privasi pasien mengenai informasi penyakit dalam pelayanan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak pasien. Penanganan dalam kasus pelanggaran kode etik yaitu dapat berupa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang diperlukan adanya pendekatan yang bijaksana karena termasuk salah satu hal sensitif di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah edukasi, memberikan pemahaman serta contoh konkret antara yang dianjurkan dengan yang tidak dianjurkan pada kode etik penggunaan sosial media oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu ada pedoman internal. Setiap lembaga atau organisasi kesehatan harus memiliki pedoman internal yang jelas tentang penggunaan media sosial bagi tenaga kesehatan. Pedoman ini harus mencakup aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di platform media sosial. Selanjutnya yaitu ada pemantauan aktivitas online. Lembaga kesehatan bisa menggunakan alat pemantauan untuk mengatasi dan mengawasi aktivitas online yang berhubung dengan tenaga para kesehatan. Hal ini dapat membantu mendeteksi atau mencegah pelanggaran kode etik lebih awal. Selanjutnya yaitu ada penyuluhan dan pelatihan. Selain edukasi awal, penyuluhan dan pelatihan berkala tentang penggunaan media sosial yang etis dan bertanggung jawab dapat membantu meningkatkan tenaga kesehatan tentang pentingnya mematuhi aturan. Selanjutnya yaitu memberikan sanksi yang jelas. Tetapkan sanksi yang jelas bagi pelanggaran kode etik di media sosial, termasuk peringatan pembukaan akun atau sanksi administratif sesuai dengan kebijakan lembaga ataupun organisasi. Lalu ada bimbingan dan konseling. Jika seorang tenaga kesehatan terlibat dalam pelanggaran kode etik, dapat diberikan bimbingan dan konseling secara pribadi untuk membantu mereka memahami dampak dari perilaku mereka dan mencegahnya terulang kembali di masa depan. Selanjutnya yaitu ada evaluasi dan perbaikan. Secara berkala, evaluasi keefektifan pedoman dan langkah-langkah
diperlukan dalam penanganan kasus. Perbaikan dilakukan untuk meningkatkan sistem penegakan kode etik. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal. Seperti lembaga kesehatan dapat bekerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga regulasi atau sosialisasi profesi untuk menangani kasus pelanggaran kode etik yang lebih kompleks dan serius. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, pelanggaran kode etik di media sosial oleh tenaga kesehatan dapat diminimalkan dan diatasi dengan efektif.